Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlisa. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dengan NIM E01240118. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi sekaligus menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan bagaimana kajian fikih yang berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh konteks budaya dan tradisi lokal. Berikan contoh perspektif penerapan fikih lokal yang masih relevan hingga saat ini. Jawabannya itu ada di halaman 61 di pilar toleransi dan modernisasi Islam Nusantara. Kajian fikih yang berkembang di Islam Nusantara. Fikih di Nusantara telah mengalami perkembangan yang signifikan, menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya yang beragam di Indonesia. Kajian tentang fikih di Nusantara tidak hanya mencakup aspek hukum Islam yang klasik, tetapi juga bagaimana fikih tersebut berinteraksi dengan kearifan lokal dan tradisi yang sudah lama ada. Metodologi fikih Nusantara misalnya mengakui pentingnya urf atau adat istiadat setempat dalam menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Contohnya di sini ada adat perkawinan, zakat, serta tradisi syukuran. Pertanyaan yang kedua yaitu, dalam konteks Islam Nusantara, bagaimana kearifan lokal digunakan untuk menyesuaikan keputusan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat. Diskusikan pentingnya pendekatan Islam dalam menjaga keharmoni sosial. Jawabannya itu ada di halaman 63, yaitu kearifan lokal dalam keputusan hukum Islam. Kearifan lokal memainkan peran penting dalam mengambil keputusan hukum Islam di Indonesia, sebuah negara dengan keragaman budaya yang kaya. Kearifan lokal atau nilai-nilai dan praktik yang berkembang dalam masyarakat tertentu seringkali diintegrasikan dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam untuk memastikan bahwa keputusan hukum relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Proses internalisasional syariat Islam dalam kearifan lokal telah mendorong pertumbuhan Islam yang berakar kuat pada dasar budaya masyarakat Indonesia. Berikutnya ada pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama yang dihadapi Islam Nusantara dalam menghadapi globalisasi dan radikalisme. Bagaimana pendekatan Islam Nusantara mampu menjadi solusi dan tantangan tersebut? Jawabannya itu ada di halaman 70. Indonesia telah berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai model bagi dunia muslim tentang bagaimana agama dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk perdamaian dan pembangunan melalui forum-forum seperti Organisasi Kerjasama Islam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mempromosikan dialog dan kerjasama antar budaya sebagai cara untuk mengatasi radikalisme dan memperkuat nilai-nilai modernisasi dan toleransi. Dalam menghadapi globalisasi, Islam Nusantara juga harus menangani masalah seperti perubahan sosial ekonomi, urbanisasi, dan migrasi, yang semuanya itu dapat mempengaruhi praktik keagamaan dan identitas. Ini mempengaruhi pendekatan yang fleksibel dan adaptasi yang memungkinkan Islam untuk tetap relevan dan bermakna dalam konteks yang harus berubah. Penggunaan media dan teknologi juga menjadi penting dalam menghadapi tantangan ini. Metode sosial dan platform online menawarkan peluang untuk menyebarkan pesan-pesan modernisasi dan inklusivitas, tetapi juga dapat digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka. Oleh karena itu, penting bagi komunitas muslim untuk terlibat secara aktif dalam ruang digital, mempromosikan narasi yang seimbang dan konstruktif tentang agama. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana Islam Nusantara telah membangun hubungan yang harmonis antara ajaran Islam dan semangat nasionalisme di Indonesia. Berikan contoh nyata peran ulama atau santri dalam memperkuat hubungan tersebut. Jawabannya itu ada di halaman 87 buku pilar toleransi dan modernisasi Islam Nusantara. Hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia. Hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia adalah topik yang kompleks dan multifaset,
sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia telah menyaksikan bagaimana Islam dan nasionalisme saling berinteraksi dan membentuk identitas nasional sejak awal abad ke-20. Islam tiba di Indonesia melalui perdagangan dan hubungan diplomatik, meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya, membawa sistem nilai, norma, dan prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi tata sosial di negara ini. Contohnya yaitu mengembangkan pesantren yang inklusif, pendidikan toleransi di pesantren, media konflik antar kelompok, dan pengguna media sosial untuk dakwah. Berikutnya ada pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan strategi yang dapat dilakukan oleh Islam Nusantara untuk menghadapi ancaman radikalisme di era modern. Berikan contoh implementasi strategi tersebut di kehidupan nyata. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu Islam Nusantara yang merupakan ekspresi Islam yang unik dan berakar dalam tradisi lokal Indonesia, telah memberikan respon yang signifikan terhadap tantangan radikalisme dengan menekankan pada nilai-nilai toleransi, modernisasi, dan penghormatan terhadap keragaman budaya. Islam Nusantara menawarkan alternatif terhadap interpretasi agama yang sempit dan eksekutif yang seringkali dikaitkan dengan radikalisme. Organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama telah memainkan peran penting dalam mempromosikan Islam Nusantara sebagai antidot ideologis terhadap radikalisme dan teroris. Radikalisme yang sering kali muncul dari interpretasi yang keliru dan manipulasi terhadap ajaran agama telah menjadi perhatian global karena implikasinya yang dapat mengarah pada ekstremisasi dan kekerasan. Contohnya di sini ada pemanfaatan media untuk dakwah, terus tuh penguatan budaya lokal dan pendidikan Islam moderat di pesantren. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu media memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik. Bagaimana peran media dapat memperkuat citra Islam Nusantara sebagai model modernisasi Islam di dunia. Sebutkan juga dampak negatif yang mungkin timbul jika media digunakan secara tidak bijak. Pertanyaan yang terakhir ini ada di halaman 80, yaitu peran media dalam memperkuat atau merusak citra Islam Nusantara. Media memegang peran krusial dalam mempengaruhi perspektif publik terhadap Islam Nusantara, yang merupakan ekspresi Islam yang unik dan berakar dalam tradisi lokal Indonesia. Media massa dan sosial memiliki kekuatan untuk memperkuat citra Islam Nusantara sebagai model Islam yang moderat, toleran, dan inklusif, atau sebaliknya, merusak citra tersebut dengan menyebarkan stereotip negatif dan prasangka. Dalam konteks positif, media dapat menyoroti aspek-aspek Islam Nusantara yang menunjukkan harmoni dan kerukunan antar budaya, serta kontribusinya terhadap dialog keagamaan dan perdamaian global. Contohnya di sini secara negatif ya. Contohnya di sini itu kayak penyebaran informasi palsu atau biasa kita kenal dengan hoax, dan berikutnya ada radikalisme atau propaganda, serta yang terakhir ada cyberbullying atau kekerasan digital seperti itu. Dan sekian sedikit pemaparan dari saya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa yang tidak berkenan didengar ataupun tidak yang didengar oleh sekian penonton. Saya pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kurangnya itu dari saya pribadi, dan jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.